Saya izin sapa tamu baru, Pak Bejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bejo. Pak Bejo monitor. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, waalaikumsalam. Bang R. Saben, selamat malam. Islam atau Kristen? Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Suki, dilanjut silakan. Iya, tadi Bang anggur asam ya, yang anggurnya selalu asam. Jangan direndahkan Yesus katanya. Ya memang kita nggak boleh menyamakan dia, karena di dalam Roma 8:29 ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung. Jadi Yesus ini yang sulung, nggak setara dengan kita adik-adiknya ya. Itu Bang Anggur Asam harus tahu. Dia anak Allah, kita anak Allah, tetapi punya level ya, dia sebagai pemimpin kepala. Nah, lalu di dalam 2 Yohanes 1 ya, 2 Yohanes 1 ayat 10. Kalau satu ayat ini kita baca, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia. Kan ada jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini. Ajaran apa itu? Nah, harus baca ke atasnya. Coba kita baca dari atas deh ya, jadi lebih enak nih. Ayat 4, aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran, sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintahnya itu, yaitu bahwa kamu harus hidup dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus, bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Nah, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, jangan kamu terima di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam. Itu maksudnya. Jadi kalau ada orang datang mengajarkan, betul berarti toh? Jangan mengasihi, harus berbuat jahat, jangan terima gitu. Nah, oke, berarti sudah diakui ya. Sudah diakui kan? Tidak mengajarkan ajaran kasih, jangan engkau mengasihi. Kan? Itu jelas sudah terjawab. Tadi kalau sudah betul. Tidak mengajarkan ajaran kasih, jangan terima. Oke, ya betul ya. Berarti di terima sini salamnya, benar ya. Oke, betul ya. Berarti ya, sudah diakui, hanya mengulang aja narasi saya. Tapi ini dalam diskusi ini artinya dia sedang membenarkan narasi saya bahwa dia memang tidak usah mengasihi. Di mana ajaran kasihnya seperti gitu? Seperti mengambil keledai orang tanpa izin. Itu kan bukan ajaran kasih gitu kan? Kalau ajaran kasih itu kan tidak seperti itu, mengambil keledai orang tanpa izin. Ini orang punya keledai, mengambil 2000 babi orang punya tanpa izin. Itu kan luar biasa seperti itu kan, bukan ajaran kasih yang kita tahu. Ini kan gimana cerita ini, saya tidak sedang membicarakan Yesus berbuat yang seperti itu. Tetapi narasi-narasi ini sedang menghujat Yesus gitu ya. Seperti anak sulung. Anak sulung itu siapa? Coba dibaca, inilah yang tadi ditampilkan adalah tentang Paulus mengatakan begitu. Kita tahu Paulus ini anti orang Israel. Dia anti orang Israel, dia bukan Israel, makanya dia anti kepada ajaran-ajaran Taurat ya. Kemudian berbalik dia kepada Yesus supaya dia bisa diimani oleh teman-teman Kristen. Seperti di Keluaran 4 ayat 2 dikatakan, maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel anakku, anakku yang sulung. Nah,
Jadi jangan memberikan spesialis kepada Yesus saja. Kita harus jujur dalam diskusi. Siapa anak sulung? Semua bisa ada anak sulung, bukan Israel. Jadi perihal anak sulung yang di dalam tadi itu adalah perihal apa? Paulus sedang bagaimana mendoktrin pengikut-pengikut Kristen ini seolah-olah Yesus ini luar biasa sehingga mengabaikan para nabi yang lain. Padahal Yesus ini tunduk kepada hukum Taurat. Dia percaya kepada Abraham, Musa, Daud. Semua begitu. Dia meneruskan perjalanannya para nabi sebelumnya. Nah, seolah-olah mau diputus perjalanan Yesus ini, Yesus sendiri. Tidak seperti itu. Makanya perang teologi antara Kristen dengan orang Yahudi ini terjadi. Yesus ini anak sulung. Nah, padahal dikatakan lain di Keluaran tadi dikatakan bahwa orang anak Israel ini adalah anakku yang sulung. Ini perang teologi antara Kristen dengan Yahudi. Nah, perang teologi ini diklaim oleh mereka, oh anak sulung ini Yesus. Tidak seperti itu. Seperti dikatakan 2 Samuel juga dikatakan, aku akan menjadi bapaknya. Lihat, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Nah, bukan Yesus saja. Di 2 Samuel dikatakan demikian, di ayat lain dikatakan kepada Efraim, Efraim adalah anak sulungku. Dikatakan demikian, Tuhan yang ngomong ini. Ini kalau Roma mengatakan Paulus, itu wajar. Paulus ini sedang mendoktrin kalian bahwa Yesus anak sulung. Padahal Yesus bukan anak sulung. Yesus ini anak yang dilahirkan Bunda Maria. Kalau ini jelas-jelas di ayat-ayat lain di perjanjian lama, ini Tuhan yang ngomong loh. Bapak yang ngomong, bapaknya Yesus. Nah, dikalahkan kalimat ini oleh pernyataan Paulus. Paulus itu sedang mendoktrin kalian bagaimana anak sulung ini bisa mengalahkan anak sulung yang ada di perjanjian lama. Atau kepada Daud, kepada Efraim, kalau Salomo, semua itu anak sulung. Kepada anak-anak Israel. Kamu di Ulangan lagi dikatakan, kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Luar biasa anak Allah, anak sulung. Jadi perang teologi ini sebenarnya adalah perang teologi Kristen dengan Yahudi. Seperti kita tahu Kristen ini adalah ditolak di Yahudi. Makanya bagaimana Kristen bisa diterima, Kristen yang ada dari Antioquia, dari Yunani ini bisa diterima di kalangan Yahudi atau bisa mengalahkan teologi Yahudi. Maka dibuatlah Yesus dijadikan anak sulung. Jadi anak sulung di situ bisa Daud, bisa Efraim, dan di sini lihatlah yang malah Yesus ini sebagai hamba loh. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasih kepadanya, jiwanya yang kuberkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya. Yesus ini hamba. Apa tuh hamba? Apa tuh hamba? Hamba itu budak. Hamba itu budak. Ingat, Yesus itu hamba atau budak. Makanya kalian mengandalkan, kalau baca di Mazmur dikatakan anak yang sulung. Yesus King of the King. Ingat ya, Yesus dikatakan King of the King. Yesus anak sulung. Kenapa? Yesus ini didudukan ingin mengalahkan teori Yahudi bahwa yang King of the King adalah Daud. Ingat, King of the King adalah Daud. Anak sulung adalah Daud. Makanya Kristen ingin mengalahkan teologi Yahudi menggunakan Roma 8 ayat 1 dan 9, Yesus dikatakan anak sulung. Padahal ayat-ayat sebelumnya itu udah dikatakan pada Daud. Dikatakan di mana itu? Di Mazmur 89 ayat 21 ayat 22 dikatakan gini, maka aku telah mendapat Daud hambaku dan aku telah menyirami dia dengan minyak-minyak suci. Luar biasa. Diurapi langsung sama Tuhan. Maka tanganku akan menyokong dia, selalu dengan lenganku akan menguatkannya. Ia pun akan memanggil aku daku, engkau juga Bapakku, Allahku. Dia bilang. Dan gunung batu selamatku. Maka aku pun akan menjadikan dia anak sulung. Anak sulung Daud ini anak sulung yang maha tinggi. Yesus tidak pernah dikatakan Daud anak sulung yang tinggi. Ini Bapak yang ngomong loh. Luar biasa ini. Kemudian mau dikalahkan dengan Paulus. Paulus ini sedang merekrut pengikut-pengikutnya untuk mengalahkan teologi Yahudi. Maka dibuatkanlah Yesus anak sulung. Anak sulung yang maha tinggi di atas raja dari segala raja. Luar biasa. Daud.
Yesus tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi gitulah. Ini teman-teman kalau mau sadar, ini adalah pernyataan Paulus ini sebagai anak sulung, anak sebelah, king of the king dan lain-lain. Ini adalah perang teologi antara Yahudi dengan orang-orang Kristen yang memang pada saat itu tidak cocok ya. Maka didirikanlah perang teologi ini, dibuat ayat-ayat penyerumpamaan persamaan, tetapi tidak akan mampu menyamakan Daud sebagai anak sulung, raja dari di segala macam zaman. Itu. Terima kasih. Ya, izin sapa tamu baru sebentar ya Pak Suki. Pak Kefas, selamat malam. Ya, salam. Ya, Malam. Kristen ya. Oke, Bu Margaret, selamat malam. Kristen, selamat malam Ibu. Oke, silakan. Dilanjut Pak Suki. Nyimak dulu ya Bang Kefas sama Ibu Margaret ya. Silakan Pak Suki. Oke, saya baca ini deh buat si Bang Anggur Asam nih, yang anggurnya selalu asam ya. Yohanes 3 ayat 16, apa kata Yesus? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi kira-kira anak sulung tadi itu termasuk nggak di dalam dia anak? Kalau Yesus dikatakan sebagai anak tunggal, nggak ada lagi anak yang lain. Kalau kasihnya kepada dunia ini Pak, kenapa cuman kepada Israel dikirim Yesusnya? Kalau pada dunia ini ya, karena kalimat itu kan pada dunia ini. Dunia ini nggak cuma Israel Pak. Dunia Masalahnya itu di sana. untuk semua manusia Bang. Dunia. Lebih luas itu lebih cocok pada Sulaiman kalau begitu. Salomo menguasai sampai 3/4-nya dunia. Dia juga sama anak Allah juga. Iya. Gimana itu Pak? Pengertiannya maksud. Nah, jadi gini. Saya akan jelaskan ya, coba di dalam Matius 21 ayat 33. Di sini Yesus menjelaskan kronologi ya, kedatangan dia, sebelum kedatangan dia, apa yang dilakukan oleh Tuhan. Di dalam suatu perumpamaan ya, perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Di sini penggarap-penggarap kebun anggur sudah dijelaskan di dalam 45-nya. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka yang dimaksudkannya. Nah, jadi Yesus menjelaskan di sini bahwa penggarap kebun anggur adalah imam-imam kepala ya. Di ayat 33 begini, dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain adalah seorang tuan tanah. Jadi Tuhan ya membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Kebun anggur ini adalah umat Israel. Ya, dipilih menjadi umatnya, lalu dipagar sekelilingnya, ditanam pagar sekelilingnya. Artinya apa? Diberi hukum. Nah, diberi hukum Taurat. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap itu. Jadi ada pemimpin bangsa Israel maksudnya. Di sana ada hukumnya. Dan pemimpin ini layaknya harusnya. Gimana kalau gini Pak Suki, kalau tentang tadi karena kasih Allah kepada dunia ini maka dia mengirimkan anak yang tunggal. Semua ini lebih kuat dikaitkan kepada Adam. Kenapa? Karena kasihnya kepada dunia ya, makanya ada manusia diciptakan Adam sebagai anak tunggal, anak pertamanya yang diciptakan, anak Tuhan, anak Allah itu. Adam, Mbak, bagi dunia ini. Lebih besar ke sana. Kenapa harus dikirim kepada Yesus, Pak? Oh begini Bang. Bagaimana kalau Yesus mengajarkan tentang Adam ini sebenarnya? Apakah nggak bisa ke sana? Kenapa harus mengarah kepada sosok Yesus? Kenapa? Padahal itu ya kalau dipakai logika ya kalau pada dunia, kenapa diciptakan manusia di dunia untuk mengelola alam ini? Itu untuk dunia Pak. Adam lah yang diberikan untuk itu. Lebih logis Pak. Ya, jadi di dalam Bible begini Bang. Yesus itu dijanjikan pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Artinya, jika Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, maka Bapa tidak berjanji memberi keturunan yang dapat mengalahkan iblis Bang. Dan Adam dan Hawa tinggal di bumi ini sebagai raja dan hidup abadi. Nah, tetapi mereka jatuh dalam dosa. Nah, jatuh dalam dosanya itu menyebabkan penjelasan oleh Yohanes dalam 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah.
Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Yesus menjelaskan lebih detail lagi di dalam, ya, lebih jelas lagi di dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu. Maksudnya apa? Kalau kamu melakukan keinginan iblis, menjadikan kamu anaknya. Iblis jadi bapaknya. Adam dan Hawa saat itu mengikuti perintah daripada iblis. Itulah kejatuhan mereka dalam dosa. Artinya gambar dirinya, pikiran dan perasaannya rusak, tidak dapat melakukan kehendak Bapa. Sebentar ya. Jadi kalau Adam adalah mengikuti iblis, sama dengan Yesus mengikuti iblis. Dan iblis tidak pernah dikalahkan oleh Yesus. Yesus tidak pernah mengalahkan iblis, ya. Selama yang saya baca 14 tahun di Vatikan, 3 tahun di Yerusalem, saya baca itu tidak pernah Yesus mengalahkan iblis. Malah kalau bisa kita gambarkan head to head, Yesus ini kalah telak oleh iblis, ya. Oke, nanti kita pakai data ya. Tetapi kita bahas tadi itu, izin Bang Bejo. Dikatakan lihatlah, jangan comot-comot ayat di sini. Yesus hamba Tuhan, hamba dia. Kita nggak boleh comot-comot ya. Islam tidak boleh menafsirkan, ya, menjelaskan, framing, apalagi menghujat. Kita hanya membaca. Di sini hamba. Ya, Yesus anak sulung dengan anak tunggal gimana? Bagaimana bisa ada anak tunggal sementara ada anak sulung? Anak sulung ini orang pertama loh. Tidak akan ada anak tunggal kalau tidak ada anak sulung. Di sini dikatakan Yesus ini hamba. Perikopnya jelas ini. Islam tidak boleh menafsir ya, tidak boleh menafsir dan menjelaskan di sini Yesus hamba di ayat 18. Lihatlah, itu hambaku, dia bilang. Nah, hamba, aku akan kupilih, kukasihi kepadanya, jiwaku berkenan, aku akan menaruh rohku ke atasnya. Ini jelas. Di sini hamba, perikomnya hamba. Ya kan? Jelas. Di sini perikopnya hamba, di sini hamba ini apa coba? Oh Baal, coba pengertian hamba ini apa coba kalau kita bicara hamba nih ya. Hamba itu apa? Di sini hamba ini apa coba? Hamba itu budak. Budak. Di mata Tuhan, kita di hamba Tuhan, artinya budak-budak Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengatakan demikian, begini, begitu, begini, begono, ya kita harus nurut. Nah, Yesus ini adalah bagian dari hamba Tuhan yang tunduk dan patuh kepada Tuhannya. Data loh, ya kita tidak budak. Lebih mulia mana coba budak dengan anak saya? Lebih mulia anak saya. Cuma satu doang. Itu data sebagian dari Yesus. Oke, baik, sebentar ya, nanti bagiannya sebentar. Seluruhnya. Oke, baik, sebentar. Engkau tidak lengkap, itu tidak lengkap karena Saya baca dari perikopnya sampai baca di bawah. Saya baca itu. ini saya baca dari atas sampai bawah. Kenapa kamu nggak bahas tentang anak tunggal coba? Oke, makanya tadi dikatakan Kamu Yesus. tidak membahas dia Tuhan. Oh, Yesus memang bukan Tuhan, di sini hamba kok. Loh, dan Matius pasti. Aduh, ini hamba Tuhan atau Tuhan? Yesus hamba Tuhan atau Tuhan? Coba kamu bahas di atas. Oke, saya baca dulu, silakan baca. Bang Kepas suaranya terlalu kecil, kita susah mendengarkan suara Bang Kepas. Kalau bisa diperkeras. Coba baca di sini Yesus Tuhan atau Yesus hamba Tuhan. Diskusinya nggak bisa dicerna dengan baik, Pak. Hanya pribadi Suaranya itu hanya bagian dari pribadinya. Tapi di atas tuh Matius pasal 28 ayat 12 ayat 8 situ kan dikatakan Yesus adalah manusia. Yesus Tuhan ya. Kedengeran, Pak. Nanti kita bahas Yesus Tuhan, Yesus manusia ya. Kepas, nanti kita bahas. Jangan hanya bahas tentang hal ini, kamu tekan-tekanin terus, itu kan salah jadinya kamu. Kalau dalam bahasa Arab di situ Yesus Abdul. Di sini Yesus hamba Tuhan, bukan Yesus Tuhan. Jangan rubah-rubah perikop. Kamu kalau baca jangan comot-comot. Pas kalau baca jangan comot-comot ayat. Ambil perikopnya. Kamu yang comot-comot. Satu perikop kan tentang Yesus tuh manusia. Lihat.
Yang tentang Tuhan ya mana coba? Oke, baik, nanti kita baca. Kamu putar Oke. jangan nanti sekarang aja. Nah, ini kan saya Sekarang aja di atas. Bang Baal, Di atas ditanyakan aja. yang mana yang tentang Tuhan ya. Mungkin suaranya biar keras biar kita dengar. ya Kepas, nanti satu-satu kan saya sedang menunjukkan ini. Di sini Yesus sedang Tekan ini. Jangan bilang itu benar. jadi ayat ini salah. Itu hanya benar sebagian. Oh, kedagingan. Oke, nggak apa-apa. Kita bicara kedagingan sini ya. Yesus perikop. Aduh, nggak bisa diskusi nih Kepas. Sabar dulu Kepas. Gantian lah. Berisik aja Bang Kepas, suara nggak jelas. Gimana sih Bang Kepas ini? Gantian, nanti saya bilang Anda untuk menjawab atau menyanggah. Nanti kita bahas. Ya, saya 14 tahun di Vatikan. Saya tahu Yesus ini ada sperma Tuhan, sperma Yusuf. Saya tahu dia kemanusiaannya. Yesus itu punya sperma Yusuf. Nanti saya baca itu tentang kedagingannya. Di sini perikopnya, kok jangan comot-comot ayat. Saya ambil ayat dengan perikopnya. Yesus hamba Tuhan. Nah, kau bilang kedagingan. Oke, nanti kita bicara kedagingan. Yesus punya sperma Yusuf. Nanti saya bahas. Nah, di sini lihatlah itu hambaku yang kupilih. Bukan lihatlah Tuhan ku yang kupilih, tidak. Di sini hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya ku berkenan. Apa itu hamba? Dalam kaidah bahasa Indonesia hamba ini adalah budak. Budak. Saya bilang kalau Yesus digambarkan dengan anak saya lebih mulia. Anak saya tidak pernah saya panggil, hei hambaku, kesini, tolong belikan rokok. Nggak pernah. Karena bicara budak, bicara hamba itu rendah loh. Hei budakku. Apakah saya pernah gini, hei budakku tolong belikan rokok 1 selop Marlboro. Nggak pernah saya begitu. Berarti bicara hamba, bicara budak, Yesus itu memang demikian. Di mata Tuhan, di hadapan Tuhan kita ini budak atau hamba. Artinya seperti itu. Jadi Yesus ini bukan Tuhan. Bicara kedagingan, kita bicara dagingan. Yesus ini punya sperma Yusuf. Silahkan dibantah. Iya, siapa yang mau jawab nih, si Mbak Margaret mungkin mau lanjut. Iya Bang. Iya Bapak. Ya silakan Mbak Margaret. Yesus itu Tuhan Bang. Ya, sampaikan kepada Bang Baal tuh, anggur asam. Ya Bang, Yesus itu Tuhan. Kita harus percaya Dia Allah Bapa kita yang Maha Kudus, Tuhan yang sejati. Oh, kalau hanya kata-kata begitu akan dipercaya. Anda harus bisa buktikan dia Tuhan sebagai apa, bagaimana, penjelasannya apa yang menguatkan. Kalau kita mau meyakini dia Tuhan itu apa gitu. Kalau cuma kata-kata aja, kata-kata itu mudah diucapkan, tapi nggak selalu bermakna kalau nggak bisa dibuktikan. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 17 ayat 3. Galatia 4 ayat 6. Yang berisik tolong di mute dulu ya. Nanti ketika bicara baru dibuka lagi. Bang SR sampai ada suara itu. Yohanes 20 ayat 20. Coba dibacakan bunyinya Kak Margaret. Kalau cuma mengklaim-klaim bisa, itu gampang itu Kak Margaret. Coba dibacakan bunyinya coba. Tuhan Yesus Allah Bapa yang Esa. Coba. Yesaya 9 ayat 5. Enggak. Kalau Anda mengatakan seperti itu, Yesus itu sama dengan Bapa, Yesus satu dan Bapa. Lalu bagaimana dengan Matius 11 nomor 25? Yohanes 17 nomor 3? Gimana? Yohanes 17 ayat 3. Iya. Itu di situ Yesus itu jadi Bapa apa sih yang utusan? Bu Margareta, jangan dikeroyok satu-satu. Ini ibu loh. Bu, kalau ada yang jahat bilang saya ya. Lanjut satu-satu. Ibu ini orangnya mau berpikir dan mau buka data gitu. Jadi bagus itu dikasih data, terus dia renungkan, dia pahami. Karena saya percaya ibu ini punya akal sehat. Lanjut. Siapa yang maju? Aku izin dulu Bang Baal ya.
Akibat bentar Bang Akibat ya. Bang Wijo, Lanjut. sebentar ya Bang Wijo ya. Lanjut ya. Nah, nih Kang Margaret nih, aku bukain datanya nih. Ya. Kita buka Matius 11 nomor 25. Nih, Matius 11 nomor 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti Tuhan langit dan bumi ini merujuknya kepada siapa? Kepada Bapa apa kepada Yesus? Kepada Tuhan Yesus, Bang. Pada Tuhan Yesus. Berarti ini Gila. ini salah berarti ya? Ini perkataan Yesus nih. Itu cuman kiasan, Bang. Cuma kiasan. Baik, di dalam Markus, berarti ketika Anda mengatakan seperti itu nih, di dalam Markus 12 nomor 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan Esa. Berarti menurut Yesus, Tuhan yang Esa itu siapa? Diri dia sendiri. Diri dia sendiri. Baik, berarti di dalam Matius 11 nomor 25 itu dia dirinya sendiri berarti ya? Iya, Bang. Baik. Nih. Tunjukkan aja deh. Yohanes 5 ya. Yohanes 5 nomor 37 nih. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, dan rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ini perkataan Yesus. Berarti Yesus di sini lagi salah apalagi pikun? Yesus benar. Berarti ini pikun apa bukan nih? Ini Yesus sendiri nih. Berarti Bapak ini siapa? Yesus itu sendiri. Yesus itu sendiri. Iya, Bang. Berarti berarti Yesus mengutus Yesus sendiri berarti. Iya. Aduh, aku dari diri jadi silakan Bang Barat. Bang Barat atau Bang Buja silakan. Karena dia Allah yang sejati, Tuhan Yesus Kristus, Baik. Elohim itu sendiri. Baik. sekarang Ibu ingat Bu, saya tadi bilang di awal, ibu ini punya akal sehat. Jangan mengecewakan saya, pakai akal sehatnya Bu ya. Nih baik dah. Ini aku pakai catatan ya ke Margareta. Di Ya. sini Yesus ya, Yesus Tuhan kan ya kan, betul? Betul. Nah, di sini Yesus memiliki Tuhan apa manusia? Yesus tidak memiliki Tuhan. Tidak memiliki Tuhan. Berarti Yesus ini adalah manusia, betul? Betul. Betul, baik. Manusia. Ya. Tidak donatur ya, bukan. Berarti manusia saja ya. Iya. Baik. Berarti yang mati di kayu salib ini manusia apa Tuhan? Yesus. Yesus, baik. Berarti tujuan Yesus disalib itu untuk apa? Tujuannya untuk menebus manusia yang berdosa. Menebus dosa manusia. Makanya Yesus itu disalib, betul? Betul. Di sini ketika Yesus disalib itu manusia apa Tuhan? Manusia. Manusia. Lah, terus berarti yang mati di kayu salib itu adalah manusia. Berarti kesimpulannya yang menebus dosa manusia adalah Yesus seorang manusia, betul? Seorang Betul. manusia, bukan Tuhan. Bukan Tuhan, betul? Dia Tuhan kalau dia sudah naik. Dia Tuhan karena roh keilahiannya di surga. Berarti Loh, jadi lain lagi ceritanya. yang di kayu salib ini siapa?
Yesus sebagai manusia. Yesus sebagai manusia. Berarti di sini yang berarti makanya kan yang mati di kayu salib, tujuan Yesus di salib itu adalah untuk menembus dosa manusia, betul? Manusia yang berdosa. Baik, tujuan. Dari hukum Yesus itu Yesus sendiri. Disalib untuk menebus Manusia berdosa. baik manusia Dosa berdosa. kekal, dosa waris. Berdosa. Berarti di sini itu adalah seorang manusia. Kesimpulannya di sini yang menebus dosa manusia itu adalah Yesus, seorang manusia yang bukan Tuhan, betul? Tuhan. Loh, tadi Kak sendiri loh. Kak Margaret sendiri loh yang mengatakan seperti itu. Iya, dia kan satu pribadi, Bang. Aku Berarti dan di sini Bapak adalah satu. Berarti ketika Yesus disalib ini Bapak ikut tersalib juga? Ikut juga lah. Kan dia Elohim, juga. Bang. Berarti Elohim. ikut juga? Iya. Baik. Elohim Berarti- itu sendiri. Berarti ketika Bapak disalib, berarti ketika Bapak ikut disalib, Tuhan Abang itu siapa? Tuhan Kakak itu siapa? Yesua Hamasya. Gak tanya dulu ini Wanes apa Tritung biar enak pembahasannya. Kok jadi Wanes ini? Oneness itu apa sih, Bang? Percaya Yesus bukan Tuhan. hancur. Ini aku pengen ngomong sama Bang Suki sih dari tadi. Yesua Hamasya. Sama-sama aja itu namanya. Sama. Enggak, Bang. Bu Margaret ini Kristen apa denomnya? Kristen Katolik menjadi Katolik. Kristen Protestan. Enggak, dari Katolik ke Protestan. Tritunggal berarti ya? Iya. Oh, Tritunggal ya? Iya, Tritunggal. Tapi satu pribadi, Tuhan Yesus, Yesua Hamasya, Elohim sendiri. Yang disebut Tritunggal itu apa, Kak Margaret? Tritunggal itu tiga pribadi yang berbeda. Siapa Tiga itu yang Allah. tiga pribadi Tiga itu Allah. siapa? Tritunggal Tiga pribadi itu itu siapa? tiga Allah. Tiga Allah, makanya siapa itu? Coba, Tiga Allah yang itu pertama. kita tidak tahu siapa itu yang murtad menghujat iblis. Enggak, bentar. Yang disebut Tritunggal itu siapa? Tritunggal Bapak Tritunggal Putra, itu Bang. Tritunggal itu dia menyembah segitiga. Aduh, berbicara segitiga tak Bapak bahaya. Putra dan Kak. Roh Kudus Segitiga. udah gitu. Bapak, Bapak Putra dan Roh Kudus itu. Roh Kudus. Tritunggal. Lanjut. Bapak ini Tuhan apa bukan? Tritunggal itu dia tidak mengakui Tuhan Yesus itu Bapa, dia antikristus, setan, Baik, iblis. berarti Tritunggal ini Iblis. siapa? Berarti Tritunggal itu apa? Tritunggal itu tiga manusia berbeda, Baik, tiga manusia, tiga Allah, tiga Allah. tiga- Tidak ada tiga Allah itu Allah. siapa-siapa? Tiga Allah itu siapa-siapa? Enggak tahu. Kok nggak tahu? Bingung aja nih. Yang ada cuma satu Allah. Yesus itu sendiri yaitu Bapa, Elohim itu Yesua Hamasya, nama Bapakku. Bapa segala dusta itu iblis. Ini Tritunggal ini ya apa-apa disebut ini siapa-siapa di antara- Tritunggal itu dia kan tidak mengakui Tuhan Yesus itu Bapa yang sejati, Allah Bapa Berarti yang Kak Margaret sejati, ini Elohim Tritunggal yang apa bukan? esa, Sang Margaret ini Firman. Tritunggal apa bukan? Gimana? Kakak Margaret ini Tritunggal apa bukan? Katolik jadi Protestan tapi kok Dia jadinya Katolik jadi Protestan dia bilang. Iya, Dia Katolik. Tritunggal. Iya. Protestan kan Tritunggal berarti. Protestan kok Protestan Oneness sekali. Tritunggal. Tapi satu Elohim. Oneness itu. Kalau Tritunggal sama Wanes beda, Bu. Elohim yang esa, Sang Firman. Dia yang berkata. Tuhan Yesus Allah yang Elohim. esa. Tritunggal berkata- abad kedua. Enggak, Mbak Margareta ini mengatakan bahwasannya dia berkata Yesus Allah yang esa itu di mana? Enggak ada di dalam Bible begitu. Kalau mau menyatakan Yesus sebagai Tuhan itu
bagaimana? Kok bisa dikatakan dia sebagai Allah? Yesua Gimana, HaMashiach itu nama Bapak Yesus. Yesus itu sendiri. Dari mana taunya? Dari Yohanes. Namamu yang telah kau berikan kepadaku. Yohanes gitu ya? 14 ayat 6. Apa isinya? Roh itu satu pribadi. Oh, tentang roh. Roh Kudus itu satu Tuhan pribadi kan sendiri. bukan tentang Yesus. Yesusnya sang Bapa itu yang mana? Roh Kudus, pribadi Bapa. Itu Roh Kudus. Roh Pribadi katakan Bapa. itu roh Allah. Roh Allah kan. Yang Yesus sebagai Allah itu mana? Dari Bapa. Yang Tadi di dikatakan Yohanes 14 ayat 6. Galatia Itu kan 4 tadi- ayat Galatia 4 ayat 6. Galatia 4 ayat 6, kata-kata yang mana yang mengatakan bahwasannya itu Yesus adalah sang Bapa? Enggak ada, kan nyambung itu. Enggak ada nyatakan bahwasannya sang Yesus adalah sang Bapa. Karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Yohanes 8 ayat 24. Katanya Galatia 4. Yohanes berapa? Apa bunyinya di sana? Yohanes 8 ayat 24. Kalau kita nggak percaya Tuhan Yesus itu Bapa, kita akan mati akan dosa kita. Dosa kita semua. Akulah dia, kalau kau tidak percaya gitu. Bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Itu di Yohanes 8 ayat itu 24. dia menyatakan sebagai apa? Akulah dia, kan sebagai Mesias. Elohim itu sendiri Bapa yang sejati. Loh, nggak dibaca Yohanesnya terus, Yohanes 8-nya kok langsung lompat ke situ. Itu kan pernyataan bahwasan dia sebagai sang Mesias. Bukan sebagai Bapa loh. Itu antikristus kalau menanggapinya seperti itu. 2 Yohanes 1 ayat 7 yang tidak menerima 2 Yesus datang sebagai manusia, itu antikristus. Itu jelas antikristus. Kalau dia tidak menerima Yesus datang sebagai manusia. Kalau dia datang sebagai manusia, maka dia ketika disalibkan adalah manusia. Kalau mau menolak dia sebagai manusia di situ, Kak Margaret yang jadi antikristus, Kak. Kalau menurut 2 Yohanes 1 ayat 7. Yesus datang sejak lahir sampai dia disalibkan kan, sampai dia mati gitu kan, sampai dia naik lagi katanya ke sebelah kanan Bapa kan gitu. Selama dia datang, dia manusia kata 2 Yohanes 1 ayat 7. 2 Yohanes 1 ayat 7. Iya, coba baca. Itu baru antikristus kalau menyalahin itu. Sebab penyesat telah hadir di antara kita yang tidak menerima Yesus datang sebagai manusia. Dia adalah Itu montanisme. maksudnya apa? Itu nggak diakui gitu. Mau Itu ada salah bilang Yang nggak percaya Tuhan Yesus adalah Bapa itu sendiri. iya. Bapa yang Jadi kan- sejati. Kalau di situ dikatakan Yesus datang sebagai anak manusia, kalau yang tidak yakin, tidak percaya dia datang sebagai anak manusia, itu sang penyesat, antikristus. Iya, itu tanda ajaran antikristus. Iya, betul itu kalau yang 2 Yohanes. Penolakan terhadap inkarnasi Kalau itu jelas, Allah menjadi antikristus. manusia dalam diri Yesus. Betul. Memperingatkan ini tentang adanya ajaran sesat, khususnya yang menyangkal bahwa Yesus Kristus datang dalam rupa manusia katanya. Atau gini Kak Margaret nih. Kak Margaret nih. Iya Bapak. Ya, aku tunjukkan aja datanya ya. Biar nanti dibantahkan apa gimana ya. Nih. Sesungguhnya di dalam Lukas 1 nomor 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kenapa di dalam Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir juru selamat bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Pertanyaan saya, di dalam rahim seorang anak
ketika lahir menjadi Tuhan. Apakah JNT-nya yang salah kirim atau Maria yang salah cetak? Karena kalau Yesus masih di dunia ini kan memerlukan gender. Tapi kalau Yesus sudah di surga nggak memerlukan gender. Gini Kak Margaret, ketika di dalam rahim itu adalah seorang anak, di dalam kandungan itu adalah seorang anak laki-laki, otomatis ketika lahir itu apakah menjadi anak perempuan apa menjadi anak laki-laki? Otomatis memerlukan kelamin, yaitu gender kan. Nah, berarti laki-laki betul? Iya, kan di film Tuhan tetapi- Yesus kan laki-laki. Ya, baik. Makanya sekarang gini, tetapi di dalam kandungan itu adalah seorang anak laki-laki, terus seharusnya ketika lahir itu adalah menjadi anak laki-laki apa anak perempuan? Laki-laki. Nah, tetapi bagaimana dengan ini menjadi Tuhan? Iya, kalau di surga dia menjadi Tuhan. Yesus itu kalau udah diangkat di surga menjadi Allah Bapa. Nah, ini sebenarnya dia juga salah paham sih itu sebenarnya, karena kan dikatakan Lukas sebenarnya tentang Kristus Tuhan itu bukanlah Sang Tuhan, karena perkataan dalam bahasa aslinya kalau dipahami tentang Kristus adalah manusia yang direstui. Kata Tuhan itu hanya menyamarkan tentang siapa yang merestui. Kristus bermakna orang yang diurapi oleh Tuhan. Kristus Tuhan itu maksudnya gitu. Jadi ini anak yang setelah direstui oleh Sang Tuhan untuk hadir sebagai manusia pilihannya. Jadi tetap manusia dia, bukan Tuhan di situ kata Lukas. Jadi masih selaras juga. Tapi kan dia bangkit. Naik ke surga menjadi Allah Bapa dia. Mati dulu gitu. Satu pribadi yang sejati. Mati dulu kan Margareta. Kalau bangkit kan mati dulu. Kalau begitu beda dengan Tuhannya Bani Israel. Kak Rosi, Tuhannya selamat malam. Abraham, Tolong Ishak, dan di-mute Yakub. dulu sebentar, Kak. Kan Karena dipegang tangan ciri- Yesus nggak ada bekas paku, Bang. Jadi dia nggak Iya, mati. Kalau dikatakan dia bangkit, berarti dia mati Kak Margareta. Kalau dia katanya mati, maka Itu tidak sama kiasan, dengan Tuhan Bang. Bani Israel. Kiasannya dia mati. Kalau kiasan berarti dosa tidak ditebus Kak. Karena ingat Kak, upah dosa adalah maut. Harus mati dulu baru dosa itu bisa dihapuskan, ditebus. Tapi dia bangkit, Kalau- Bang. Hidup. Bekas pakunya nggak ada lagi. Yang dipaku, dicambuk. Berarti dia mati kan? Kalau dia mati, dia Hidup, tidak sama Bang. dengan kalau Kan dia hidup berarti masih dosa. makan bersama muridnya 40 Kalau dia hari. hidup berarti dosanya tidak ditebus karena upah dosa adalah maut, kematian. Bagi yang tidak percaya Yesus itu Bapa. Nggak Antikristus. nyambung Kak. Kalau mengenai itu, mengenai penebusan dosa, upah dosa adalah maut itu ada hukum yang nggak mungkin diubah. Firman Tuhan kan nggak tidak berubah. Jadi pakai dalil dalam Bible supaya dia tidak saling Makanya bertentangan. nyambung tadi ke Yohanes 8 ayat 24, mati akan dosamu gitu. Kalau dikatakan mati akan dosamu pun bukan berarti dia menebusnya. Karena nggak kalau dia percaya. mati karena kesalahan manusia itu benar. Ada kesalahan manusia yang bersifat iri, dengki, ya, yang menentang tentang ajaran Tuhan dengan cara apa? Dengan cara ambisi emosi sehingga ingin memusnahkan utusan Tuhan yang menghalangi ajaran mereka. Ini juga adalah kesalahan manusia. Karena kesalahan dosanya manusia itu makanya Yesus mati. Itu nggak salah kalimat di situ. Dia di Jangan akhir buat- zaman nggak dibangkitkan lagi, Bang. Dia mati akan dosanya, tidak akan dibangkitkan. Kan Yesus pas bangkit itu banyak yang dibangkitkan, Bang. Ibu yang terkasih, dengarkan saya. Kita di sini diskusi dasar iman. Ingat, Ibu jangan berbicara tentang iman Ibu. Kami sangat menghargai keimanan Ibu. Tapi berbicaralah dasar iman Ibu, yaitu akal sehat dan kitab suci. Bahkan kalau bisa, Ibu harus melepas doktrin dan dogma yang membuat akal Ibu tidak berfungsi. Seperti itu Ibu ya. Nggak bisa, Bang. Saya kan bapak saya Yesus, Yeshua HaMasiah. Bapaknya Yesus, ngeri. Ya, Allah bapak saya
Allah Bapa saya Yesus, Yesua Hamasia. Yesus Mati di bumi meja. kan Bu? Elohim itu Mati sendiri Bapa yang sejati. Yesus kan di bumi Bu. Kata Yesus, tidak ada Bapakmu di bumi. Yang ada adalah Bapakmu di sorga. Jangan sebut siapapun Bapak. Jadi kita kalau tidak percaya mati akan dosa, tidak dibangkitkan. Tidak Kalau dibangkitkan di tidak akhir zaman, percaya, Bang. mati- Mati akan dosa. Ini perkataan siapa? Kalau kita tidak percaya mati akan dosa, ini bukan perkataan Yesus ini. Coba ditelah, di mana dituliskan? Itu bukan perkataan Yesus, Bu. Sebab kata Yesus, aku itu Bapa. Jika kamu ingin mengenal aku adalah Bapa. Itu Jika dikatakan kamu ingin kepada mengenal Filipus. Bapa, itu adalah aku, kata Yesus. Bukan gitu, bukan gitu. Itu ketika Filipus bertanya untuk menunjukkan Bapa, Yesusnya menjawab, kalau kau melihat aku sama dengan kau melihat Bapa. Pada saat itu Filipus nggak melihat Bapa, Filipus melihat Yesus. Assalamualaikum Bang Hidayah. Kalau enggak dia nggak akan bertanya untuk melihat Bapa. Assalamualaikum Hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini baru muncul Assalamualaikum. orang. Waalaikumsalam, setahun kagak muncul kemana aja. Oi. Minal aidil wal faizin. Selamat hari Aidil. Ya mohon maaf lahir batin Bang Hidayah, ya ampun. Ya. Lama nggak ke Komal Islam itu ya Indonesia. Gini Mari, Kang Al gini. Kok ada Kang Al Hidayah dia kabur? Wah curiga gua, Lanjut. curiga gua kabur dia. Jangan gitulah Buya. Curiga gua ada Kang Al Hidayah kabur, ada apa ini? Gimana kabarnya? Semua sehat ya? Goro-goro kok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini masih suasana lebaran. Ini Pak Suki kagak sembuh Kang Al Hidayah, udah 3 kali lebaran, 3 kali puasa, susah ini. Tapi sekarang udah mendingan Suki ini sudah open camp ya? Ini ngomong sama siapa dia? Suki? Pak Suki dibuka mic-nya Pak Suki. Dia lagi nggak dengar. fokus- Dia lagi fokus makan dia. Aku udah lama rehat nih, nggak tahu masih pandai dialog kan enggak ini ya? Udah pula, jadi tak pandai. Enggak gitu. Bunda Margaret kemana itu tadi? Turun ya? Pental kali. Ustaz? Tarik lagi kalau ada di bawah tarik lagi aja, mungkin terpental itu. Ya udah sekarang sama Pak Suki. Pak Suki dibuka mic-nya Pak Suki. Pak Suki monitor Pak Suki. Enggak nyimak dia tuh kayaknya. Iya Pak Suki. Ke HP dia. Enggak ke HP dia lagi ke yang lain. Wah bener bingung gua ya. Berarti dia dari tadi mungkin ketika dia tidak ngomong, mungkin volume HP-nya Cilin. dikecilin sampai kagak denger. Woi ngomong, woi. Enggak ngeliat HP Dia lagi ngobrol dia sambil makan. lagi ngobrol sama orang itu. Ngobrol sama bininya kali. Wah Pak Suki bener sakit dia, kagak mau dengarkan orang narasi, sakit bener oten ini. Berarti kalau muslim lagi ngomong HP-nya dikecilin biar kagak kedenger atau telinganya ditutup. Wah, bahas. Herman, selamat malam Pak Herman. Oke lanjut sama Pak Herman aja dulu. Selamat malam kawan-kawan semua yang baik yang berusaha mencerahkan otet. Bang Herman. Malam, Pak. Silakan. Bang Herman itu enggak kangen Nah sama ini Hidayah juga tuh. Pak Herman kagak sembuh lo, udah tua. Pak Herman, woi. Kalau aku nggak sembuh Kang, aku bilang Tuhanku Allah, padahal aku ke gereja. Nah itu nggak sembuh. Ya ini Pak Herman ini seperti bunglon, bahaya ini, bahaya. Kagak, Pak Suki itu yang bunglon. Nah, Pak Suki. Enggak, gabung dengan Oneness jadi Oneness, gabung dengan Tritung jadi Tritung, gabung dengan Muslim itu jadi apa ini orang? Kagak jelas Pak Herman. Bukan. Aku menghargai mereka dengan opininya. Gimana? Bukannya jadi bunglon. Menghargai opininya. Harus gitu dong.
Kan hak asasi manusia itu. Mau dia menganggap Yesus Yang itu kita Allah. yang kita bicarakan ke Tuhan, Pak Herman. Kita harus konsisten. Jangan jadi bunglon gitu. Kagak baik buat kesehatan. Ya, nanti Tuhan marah. Oi, lanjut. Tapi hebat Abuya ya Bang Herman ya. Dia tahu ya Pak Bang Herman di komal-komal lain berubah-berubah ya. Berarti dipantau Bang Herman nih sama Abuya nih. Iya, gini Kanda Bejo. Saya itu ada Kristen-Kristen yang memang selalu saya pantau. Ya terutama Kristen yang santun seperti Pak Herman. Ya, tapi memang sayang Pak Herman ini ketika saya perhatian sama dia tidak sayang dengan akal warasnya. Jadi tetap dia menuhankan anak manusia yang mana jangankan Tuhan, utusan pun dia terbatas hanya untuk Bani Israel gitu. Tetapi dia tetap kekeh ingin menjadi pengikut Yesus. Sedangkan Yesus di luar dari Israel itu guk bahaya Pak Herman. Coba pikirlah Pak Herman. Tapi aku nggak yakin Bang Herman sekarang masih percaya Yesus Tuhan atau itu masih udah nggak yakin. Kayaknya enggak deh. Masih percaya Bang Herman Yesus Tuhan gitu. Ayo jawab. Ngomong, woi, ngomong. Kayaknya udah enggak dia. Kan dua-duanya ngatain membisu kan? Hah? Tuli, buta, bisu. Memang sesuai firman Allah. Summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Kagak berakal. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, lebih mulia binatang ternak daripada oten yang menutup hatinya, telinganya, matanya dari kebenaran Islam. Masa kalian lebih hina daripada binatang? Binatang kagak diberikan akal. Kalian punya akal, ingat kata Yesus, kasihilah Tuhan Tuhanmu segenap akal. Kalian akal disimpan di lutut. Herman ngomong. Nggak dipakai. Afkir. Oten jadi berhala di atas. Herman. Abuya, saya kasih 1 slot lagi untuk Oten nih. Mau kemana? Mau ada banyak pengunjung pada ngopi. Oh iya, ini Alhamdulillah, iyalah, udah lebaran orang pada ngopi. Alhamdulillah. Lanjut, enggak, masya Allah. Keren. Mantap deh. Ini Bang Herman kalau kangen sama Aldai. Gurunda. Lanjut Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Herman. Aku nanya Pak Suki loh ini Kang Abuya. Pak Suki sama Pak Herman sama gak jelas. Dia lebih gak jelas. Aku masih mendingan. Sama aku Bapak itu Yahweh. Pak Suki gak jelas. Bapak itu siapa? Berarti Yesus ini utusannya orang kita jelas. Yesus utusan sosoknya tak jelas. Pak Herman. Bahaya Yesus, tuh. Pak Herman, Yesus Tuhan bukan. Bukan. Bapak Tuhan bukan. Ya, Bapak yang mengutus Yesus Tuhan. Nah siapa itu kan harus diidentifikasi. Oke, Roh Kudus Tuhan bukan. Bukan. Berarti tiada Tuhan selain Bapa. Sepakat? Tiada Tuhan selain Yahweh. Bapak itu namanya Yahweh. Jelas tiada saya. Tuhan selain Yahweh. Oke, berarti Yesus dan Roh Kudus bukan Tuhan. Iya, karena iblis itu pun disebut Bapak juga kan? Kan Yesus pernah ngomong, iblis lah bapakmu katanya. Jadi Bapak itu pun bisa iblis juga. Wah. Jadi spesifik yang mana Bapak ini. Oh, berarti biar lebih enak langsung Yahweh gitu. Iya dong, spesifik. Berarti Ya kan? Tuhannya Pak Herman, Tuhannya Yahudi juga. Ya iyalah, Tuhan kita semua sebenarnya. Cuman kalian aja yang belum gimana sih sekali sadarnya. Yahudi mengimani perjanjian baru enggak? Kagak. Enggak. Pak Herman mengimani perjanjian lama enggak? Iya dong, iya lah. Ya. Terus kenapa Yahudi tidak mengimani perjanjian baru? Kan katanya Tuhannya sama. Karena orang itu ternyata agak lebih bodoh ya dibanding
Yang non Yahudi ternyata non Yahudi yang mulai beda. mulai kemarin Ini mulai Bang Herman berarti berimannya sudah mirip-mirip dengan Yesus kan, sosok Yesus yang percaya pada Bapa yang telah mengutus dia dan percaya bahwasannya hukum Taurat telah mengatur dengan lengkap sehingga tidak dihilangkan satu iota pun, satu titik pun dari hukum Taurat. Kan gitu. Nah, tapi Yesus berkata bahwasannya masih banyak yang harus disampaikan kepada kalian, tapi kalian belum sanggup menerimanya, kan gitu kepada para muridnya. Kan? Betul. Nah, tentang itu akan dia minta, akan diberikan dimintakannya kepada sang YHWH, ya, utusan lain, yaitu Roh kebenaran kan, sang penolong yang lain. Roh Kudus, angels. Beda Pak, Roh Kudus sama Roh kebenaran itu beda loh. Kalau Anda Enggak, baca narasinya itu nggak sama loh. Tapi kalau saya Coba dibaca. mengobservasinya, menelitinya, itu Roh Kudus. Siapa lagi selain itu? Selain Yesus, Yahweh, siapa lagi? Roh Kudus. Kalau dibaca per bagian daripada Bible, ya, Anda akan paham bahwasannya yang dikatakan Roh Kudus adalah Roh Allah, ya, tentang Roh yang diberikan oleh Sang Allah ini sendiri, tentang yang benar, tentang yang nyata realitanya seharusnya sebagai apa gitu kehidupan itu. Karena Roh itu adalah daya hidup. Elohim Itu daya itu hidup, apa Pak. itu? Itu apa ya? Semacam jenis pribadi ya, jenis makhluk ya, apalah kita bilang ya. Elohim itu dari Roh. sorga itu, makhluk sorgawi. Itulah Elohim. Roh Yesus, Elohim, malaikat. roh Elohim, maksudnya Roh Elohim. Iya, kalau Roh Kudus berarti roh yang dari sana itu disebut Elohim juga, tapi itu ya malaikat. Tapi Ya. kita nggak istilahnya nggak Boleh. mutlak. Gimana ya? Kita Boleh, mutlaknya boleh. terpatuhnya kepada Yesus. Itu yang mutlak. Kalau Roh Kudus, Roh Kudus itu apapun pesannya harus diverifikasi dengan sabda Yesus. Kalau bertentangan, berarti itu bukan Roh Kudus, alias berarti itu roh najis. Gitu. Kaitan dari yang tadi itu Bang Herman, kalau dikatakan bahwasannya beriman kepada Sang YHWH sebagai Sang Maha Pencipta yang ada dalam Taurat, dan Yesus berkata bahwasannya hukum Taurat ini benar, nggak boleh diubah, ya, satu titik pun tidak boleh dihilangkan. Tapi masih banyak yang harus disampaikan yang belum diterima oleh para murid masa itu. Ada Sang Penolong lain, Sang Roh kebenaran yang akan menyampaikan semua tentang kebenaran. Ya, dan itu dari aku, kata Yesus, bahwasannya itu dari dia, ya, yang menyampaikan kebenaran. Kenapa? Karena dia adalah jalan kebenaran dan hidup kan bagi Bani Israel kan. Ya. Kan gitu. Itulah Dan dia dan Roh kebenaran ini nanti akan memuliakan tentang Sang Yesus. Kalau yang Anda dapati sampai hari ini, ya, yang memuliakan, menyampaikan tentang kebenaran tentang Sang Yesus, mengenai periwayatan, memuliakan dia tentang dia dilahirkan tanpa ayah, tentang tidak ada ayahnya, tidak ada Yusuf, ya, bahwasannya dia dilahirkan itu sebagai seorang utusan Tuhan bagi Bani Israel, bahwasan dia hidup sebagai orang yang dimuliakan, dan dia tidak pernah dikatakan dibunuh ataupun dianiaya oleh orang-orang yang pada saat itu memusuhi dia atau ingin menganiaya dia. Tidak bisa. Itu siapa yang menyampaikan itu? Itu ada dalam ajaran Islam, Pak Herman. Harusnya berpikirnya lebih maju gitu. Yesusnya ada beda. Yesus di Islam itu diutus Allah. Yesus di Kristen itu diutus Yahweh. Beda. Kita samakan itu nanti gila kita nanti. Jadi gila kita samakan. Jangan. Penyebutan Yod-Heh-Wav-He, Tetragrammaton, itu tidak menyatakan dia bukan Allah. Tapi dia adalah Sang Maha Pencipta yang mempunyai sifat-sifat. Dia mempunyai sifat-sifat yang 72 penyebutannya pada orang Bani Israel dalam bahasa Ibrani menyatakan bagaimana sosok ini adalah sangat mulia, sangat tinggi, sangat tidak mungkin dia adalah sosok yang bisa dikecilkan, dihinakan, sangat maha besar, maha tinggi, maha perkasa, dan dia El-Olam, kekal, tidak pernah mati, tidak tersentuh oleh maut. Ini nih, ada juga dalam penyebutan Allah dalam Islam sebagai Sang Maha Pencipta yang menciptakan segala sesuatu, ditambah lagi itu kan 72. Dalam Islam itu ada 99. Kalau Bang Herman bisa mencari lagi satu saja tambahan dari itu, mungkin Bang Herman bisa menciptakan sebuah lagi tentang mengenai Sang Maha Pencipta, tapi nggak akan bisa, Bang. Coba aja tes. Hanya bisa disebutkan dalam bahasa yang bisa disebutkan manusia itu hanya tinggal segitu. Karena dalam Al-Quran dikatakan watamat kalimati sidqon, sudah selesai semua kalimat yang terbaik. Itu sudah disampaikan dalam Al-Quran.
Nggak akan bisa lagi Bang ditambahin. Coba Bang Irman cari. Kalau di Kristen kita simpel aja ya, pakai logika. Di perjanjian lama itu sebagaimana dikatakan kepada Musa, Yodevave, itulah namaku selamanya. Allah Ishak, Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub, itulah sebutanku turun temurun. Tidak, dua itu aja. Kalau namanya sudah berubah, itu berarti sudah sangat vulgar sekali. Itu bukan ilah Israel. Ya. Jadi nama dan sebutan itu harus itu. Yodevave, God of Abraham, Isaac, and Jacob. Nggak boleh diganti jadi Yodevave, Allah orang Batak. Allah nggak bisa. Bentar, Harus ke sana. bentar Pak Herman, makin ngaco dibiarkan makin parah, woi. Iya kan ada aja Kang Abu ya, misalnya di Mesir. Di Mesir katanya ada Yahweh di sana. Iya. Tapi kalau sebutannya bukan God of Abraham, berarti itu Yahweh yang